Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan sharing pengalaman saya merenungkan sebuah refleksi dari seorang penulis rohani yang sangat hebat, yaitu Henry Nouwen. Buku ini saya peroleh dari seorang sahabat saya yang memang mungkin dipakai Tuhan sehingga saya bisa mendapatkan buku itu. Yang akan saya sharingkan ini agak berat, karena itu saya akan berusaha pelan-pelan. Karena yang mau saya bagikan adalah sebuah realitas perjalanan rohani yang tentu tidak semudah menggambarkan sesuatu yang fisik. Saya akan mencoba. Kalau tidak berhasil, jelas itu kelemahan saya. Menggambarkan sesuatu yang spiritual dengan bahasa yang terbatas. Mudah-mudahan tidak membuat Anda bingung, tetapi tertarik, kemudian mencoba menggali sendiri. Nah, itu tujuan saya. Saya akan mencoba menggabungkan beberapa gagasan dari tulisan Henry Nouwen ini. Saya mulai dengan renungan tentang inkarnasi. Inkarnasi adalah ketika Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Dan yang menarik dari refleksi Henry Nouwen adalah bahwa Allah menjadi manusia itu mau menyempurnakan kemanusiaan kita. Sehingga yang ilahi dan manusiawi itu bisa bersatu. Dan ini yang merupakan keselamatan, cita-cita paling luhur. Tidak ada sesuatu pun yang jelek di mata Tuhan. Nah, disitulah inkarnasi. Ini merupakan sebuah panggilan untuk kembali bersatu. Kembali dari mana? Kembali untuk bersatu di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada badan, ada jiwa, ada roh. Nah, kita ingin bersatu kembali utuh, integrated, seperti Yesus, yang merupakan kesatuan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Dan yang menarik di situ adalah, termasuk di dalamnya adalah badan. Karena nanti kita juga akan dibangkitkan ketika kebangkitan badan dianugerahkan kepada kita. Persoalannya adalah seringkali kita menolak sesuatu yang badani sebagai sesuatu yang jelek. Keinginan-keinginannya, nafsu-nafsunya kita pandang sebagai sesuatu yang jelek, yang harus dihindari, yang harus ditekan. Gagasan Henry Nouwen sangat positif. Kita tidak perlu menekannya, kita tidak perlu menolaknya, tetapi justru menyatukannya dengan yang ilahi. Dan jalannya justru adalah unconditional love. Cinta tak bersyarat. Nah, ini yang paling persis dan paling sulit. Bagaimana caranya mencintai tanpa syarat? Kuncinya ada dua. Yang pertama adalah menerima keterbatasan kita, kemudian membuat batas, setting boundaries. Yang kedua adalah stay where we are. Tinggal di mana kita berada sekarang dan mengakui kelemahan kemudian bertumbuh. Saya akan menguraikan satu persatu. Yang pertama adalah mengakui keterbatasan kita. Bahwa kita itu terbatas dalam mencintai. Kita tidak bisa mencintai terus, nanti kita lama-lama kecapean. Kita harus mengetahui batas-batasnya dan karena itu harus membuat batas. Setting boundaries. Mengapa? Karena ketika kita mencintai seseorang, kita itu dituntut untuk memberi lebih, memberi terus. Ya waktu, ya energi, ya emosi. Bukan hanya dituntut oleh orang yang kita cintai, seringkali kita sendiri juga menuntut diri kita. Karena kita tidak tahu batasnya, tidak mengakui bahwa kita terbatas. Akhirnya justru kelelahan. Dan kemudian malah menjadi emosional, menjadi peka, sensi. Maka penting sekali mengakui bahwa saya ini terbatas. Nah, di situ juga langkah pertama untuk menjadi pasrah. Kita mengetahui dan mengakui bahwa cinta saya manusiawi merupakan bagian dari cinta yang lebih mulia dan agung yang dimiliki oleh Tuhan.
Dan karena itu, langkah pertamanya saya harus mengakuinya dan kemudian membuat batas. Supaya saya tetap tidak kecapean dan tetap full of energy. Penuh dengan energi. Karena sebenarnya mencintai itu berarti memberikan energi positif. Dan namanya memberi, ketika memberi terus, tidak ada batasnya, kita kecapean lalu tidak bisa lagi memberi sesuatu. Tidak lagi bisa mencintai. Nah, di sini ada bahaya kemudian kita sakit hati. Kalau kita bisa membuat batas terhadap diri kita sendiri, juga terhadap cinta kita, kita kemudian bisa mengerti bahwa orang lain juga mempunyai batas dalam mencintai kita. Disitulah kuncinya. Kemudian kita tidak menuntut terus. Kalau orang lain menolak mencintai kita, pertama-tama kita tahu bahwa dia tidak menolak mencintai kita. Tetapi orang itu mengakui bahwa dia yang saya cintai ini terbatas dalam cintanya. Tidak mampu memberikan cinta seperti yang saya harapkan. Dan itu adalah kerendahan hati. Ketika kita bisa mengakui batas-batas cinta, kekuatan cinta kita, kita juga bisa mengakui, menerima batas dari kekuatan cinta orang-orang yang kita cintai. Dan di situ kemudian kita tidak frustrasi. Ujungnya, kita bisa sampai pada unconditional love, cinta yang tanpa syarat. Menarik sekali di situ. Dan ini sering terjadi di dalam rumah tangga. Ketika awal ingin mencintai sungguh-sungguh, memberikan diri secara total, tetapi kemudian di perjalanan merasa ditolak atau merasa lelah. Sebetulnya tidak ditolak, tetapi merasa lelah benar. Karena kita tidak membangun batas. Bahwa saya mengakui bahwa saya mempunyai keterbatasan di dalam kekuatan mencintai. Karena saya menuntut diri terus-menerus mencintai sampai habis. Dan pada saat yang sama saya juga tanpa sadar menuntut. Orang lain mencintai, memberi seperti yang saya harapkan. Dan di situ tragedi seringkali terjadi. Merasa tidak cocok, merasa tidak dicintai, merasa ditolak. Padahal tidak. Disitulah sedang terjadi proses yang namanya unconditional love. Mengakui bahwa dalam mencintai pun saya mempunyai batas kekuatan. Dan ketika mengakui kelemahan dan batas itu, kemudian saya pada saat yang sama melangkah pada kepasrahan. Ada bidang kosong yang kemudian diisi oleh kekuatan cinta Tuhan sendiri. Dan kemudian kita bisa mencintai tanpa pamrih. Dan itu kemudian terjadi kesatuan. Tidak menghukum diri, tidak menolak badan, tetapi mengakui bahwa saya, badan saya, tubuh saya, jiwa saya, roh saya jadi satu. Tidak ada penolakan. Yang unsur yang kedua adalah stay where you are. Tetaplah berada di mana Anda sekarang berada. Itu seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Ketika terus digali, dilihat tumbuh nggak ya? Tidak akan tumbuh. Atau dipindah-pindahkan, tidak akan tumbuh. Kita juga harus tetap berada di mana kita berada dan kemudian merefleksikan. Mendengar panggilan kesatuan antara badan, jiwa, dan roh. Dan membiarkan diri kita mengakui kelemahan kita dan kemudian mati. Seperti biji yang jatuh dan mati, dia kemudian akan tumbuh akar dan bahkan menghasilkan buah yang berlimpah. Maka jangan sering pindah-pindah. Jangan terus mencari, tetapi tetaplah, berdiamlah, dan kenalilah Tuhan. Be still and know that I am God. Tenanglah dan tetaplah di situ, dan mengalami kasih Allah, bahwa cinta saya adalah sebagian dari cinta Tuhan yang maha besar, dan maha indah, dan maha mulia itu. Dan belajar menjadi pasrah, mengetahui keterbatasan energi dan cinta kita. Dan bahkan sampai pada saat saya pasrah sepenuhnya, di situ seperti biji yang jatuh ke tanah, mati, tetapi kemudian tumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah yang berlimpah. Prinsipnya ada satu, yaitu apapun yang kita lakukan dalam atas nama cinta harus demi kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak berada di tempat Tuhan berada. Maka kita harus
terus-menerus meneliti batin kita, discernment. Apakah yang saya lakukan ini termasuk dalam mencintai, saya lakukan demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Kalau demi penerimaan, demi dihargai, demi sungguh-sungguh nama baik, berhenti. Karena itu kemungkinan besar kita tidak bertumbuh di tempat Tuhan bertumbuh, di tempat Tuhan berada. Nah, dari situ kemudian kita juga bisa bertumbuh dalam mencintai tanpa pamrih, unconditional love. Kita kemudian bersatu antara tubuh, badan, jiwa, dan roh. Dan kemudian kita nantinya sungguh-sungguh mengalami inkarnasi, kesatuan antara Allah dan manusia dalam tubuh, jiwa, badan, dan roh. Sehingga tidak ada satupun yang kita tolak sebagai sesuatu yang negatif. Nantinya pada saat kebangkitan badan, kita bisa mengklaim bahwa itu badan saya yang harus dibangkitkan juga. Karena saya sudah menerimanya menjadi bagian diri saya seutuhnya. Mungkin tidak begitu jelas, tetapi satu yang jelas, bahwa Anda sangat dicintai oleh Tuhan dan dipanggil untuk menjadi satu sepenuhnya antara yang manusiawi dengan yang ilahi. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.